Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Memperkenalkan, nama saya Kenny Ruben, tapi saya lebih dipanggil sebagai Ruben. Dan saya adalah hamba Tuhan, vikaris yang melayani di GRII. Secara khusus saya sekarang melayani di cabang Harapan Indah, Kota Bekasi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang main di Jakarta dan merasa Bekasi itu terlalu jauh, karena kan kata orang Bekasi kan planet lain kan ya, bukan cuma negara lain, planet lain gitu. Panasnya panas seperti planet Mars, ya panasnya terik kali. Kalau masa terlalu jauh, saya juga ada melayani di GRI Kelapa Gading, khususnya di KU Sore. Ya, jadi kalau mau berjumpa dengan saya, bisa ketemu saya juga di sana. Saya hari ini ditemani sama istri, sama mama mertua yang duduk di belakang, dan juga dua anak saya di atas. Ya, kalau mereka nggak kabur, mereka ada di sekolah minggu. Ya, hari ini Pak Aludin sebagai PIC cabang MRI Harapan Indah, utusan dari Sinode, ya, dia sedang melayani di Harapan Indah karena emang sebagai PIC Sinode untuk cabang Harapan Indah, dia harus melayani di sana setahun minimal 2 kali. Tapi saya kasih dia diskon gitu, 1 kali cukup lah. Jadi hari ini dia di sana, ya. Kalau mau kasar sebetulnya dia tuh bos saya gitu. Dia tuh bos saya, bukan patung bos saya, dia tuh bos saya. Karena dia tuh utusan dari Sinode. Sangat bersyukur saya hari ini bisa ada kesempatan karena itu bisa melayani di Geri Citra di Surabaya. Ini bukan saja pertama kali saya di cabang ini, tapi ini juga pertama kali saya ada di Surabaya. Saya anak kampungan, nggak pernah ke Surabaya seumur hidup. Ini pertama kalinya saya di sini. Oke, perkenalan sampai di sini saja. Nanti setelah ibadah ada waktu, harap kita bisa ada persekutuan, bisa terus lanjut ngobrol, saling mengenal. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya memberikan judul khotbah hari ini sebagai Tuhan menyinari kegelapanku. Dan ini diambil dari Mazmur 18 ayat 29. Ya. Saya mengambilnya karena emang saya mau kita bersama-sama merenung Mazmur 18. Tetapi saya nggak mau kita membaca Mazmur ini dari Mazmur 18. Saya mau kita membaca Mazmur ini dari kitab 2 Samuel pasal 22. Dua Mazmur itu adalah Mazmur yang sama, tapi karena kitabnya berbeda, nanti kita akan lihat ada makna yang berbeda. Mari kita membuka Alkitab kita, kitab 2 Samuel pasal 22. Ini Mazmur yang cukup panjang, ada 51 ayat. Kita tidak akan membaca seluruhnya, kita akan mengambil beberapa cuplikan saja. Karena emang Mazmur itu kan sebetulnya kan puisi. Namanya puisi itu kan ada seninya. Artinya ada kalimat-kalimat di dalam puisi itu sebetulnya tidak menambahkan informasi, itu berfungsi untuk menambahkan estetika. Tapi di dalam lingkungan atau enggak di dalam waktu kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya bagian tersebut kita nggak perlu baca, karena kita bukan sedang mengapresiasi estetika, kita mau merenungkan message, makna dari firman Tuhan. Saya akan membawa kita untuk membaca beberapa bagian sebagai satu perwakilan ya dari Mazmur 18 atau enggak 2 Samuel pasal 22 ini. Pertama-tama mari kita melihat ayat 1 sampai ke 3. Bagian ini saya mengundang kita semua, kita berbuka suara, kita berbacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Bagian berikutnya saya akan bacakan untuk kita, nggak perlu diikutin, ayat ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Bagian berikutnya, mari kita baca bersama-sama ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Tuhan menguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah sehingga diserahkannya mereka. Yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut, alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungnya. Bagian berikutnya kita lihat ayat 24 sampai 20 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kita bisa ikuti dia dalam hati kita masing-masing. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan.
Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Yang terakhir, mari kita bersama-sama, kita secara bertanggapan, kita baca dari ayat 33 sampai 40. Saya akan mulai terlebih dahulu, ditanggapi oleh jemaat, kita baca sampai ayat 40. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Silakan. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Baik, pembacaan firman kita sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Minta tolong Bapak Ibu Saudara juga bisa doakan saya juga ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami memuji Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar bahwa diri kami semua adalah manusia berdosa. Dan setiap tetesan berkat anugerah kebaikan yang kami bisa alami di dalam kehidupan kami. Kami menerima bukan karena kami layak, tapi sepenuhnya karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kami. Karena kematiannya dosa kami diampuni. Karena kebangkitannya kami disucikan, diangkat menjadi anak-Mu untuk selama-lamanya. Seluruh berkat yang kami terima, itu semua hanya karena Kristus. Dan itulah kenapa ya Tuhan kami memohon di saat ini ketika firman-Mu dikabarkan dan direnungkan. Kami mohon sekali lagi Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami untuk meninggikan anak-Mu yang satu-satunya layak untuk dipuji, ditinggikan, dan dirayakan. Terimalah permohonan kami Tuhan. Sekali lagi bukan karena kami, tapi karena apa yang Kristus sudah lakukan. Karena pekerjaan yang sempurna yang Dia sudah lakukan bagi kami, bersama-samalah dengan kami di saat ini. Kami juga menyerahkan anak-anak yang saat ini sedang sekolah minggu. Kiranya dengan kuasa yang sama, Kau juga bisa memimpin, memakai guru-guru sekolah minggu untuk bisa menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak ini Tuhan. Kepada gereja-Mu di luar ini, mereka yang pada hari ini juga berkumpul untuk beribadah. Tuhan, mereka yang mengenal Engkau, mereka yang setia, mereka yang dikenal oleh-Mu, kiranya Engkau juga bisa memberkati mereka. Terimalah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bahas secara detail isi dari Mazmur ini, saya mau membawa kita untuk melihat gambaran besar terlebih dahulu. Seperti apa yang saya katakan tadi, ya, Mazmur 18 sama 2 Samuel 22 adalah Mazmur yang sama, tetapi mereka memiliki makna yang berbeda. Kalau kita membaca Mazmur ini dari kitab Mazmur, ya, konteks Mazmur ini itu ada di mana? Yaitu ada di dalam judulnya. Ya. Judulnya di ayat 1 sudah katakan kepada kita bahwa ini adalah nyanyian kepada Tuhan pada waktu Tuhan melepaskan Daud dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ini adalah satu mazmur yang Daud naikkan setelah Saul itu meninggal dan sekarang dia memperoleh kemenangan dan damai. Jadi konteksnya itu jelas. Ya. Tapi sekarang ketika kalau kita membaca mazmur ini dari kitab Samuel, maknanya itu berbeda. Jadi kita pertama-tama ya Bapak Ibu Saudara, kita harus memikirkan. Kalau emang konteks mazmur ini ada di dalam judulnya. Kalau emang ini adalah satu mazmur yang Daud naikkan setelah Saul itu meninggal, mengapa penulis Alkitab menempatkan mazmur ini di akhir kitab Samuel? Bukankah kitab Samuel adalah cerita tentang Daud dan Saul juga?
Kenapa penulis Alkitab tidak langsung menempatkan Mazmur ini tepat setelah Saul itu meninggal? Kenapa harus ditunda sampai bagian akhir? Ya, by the way, ya saya kasih ekstra informasi aja ya. Para komentator itu semua cukup konsensus setuju bahwa 2 Samuel pasal 21 sampai 24 itu adalah bagian di dalam kitab Samuel yang disebut sebagai appendix. Itu adalah lampiran belakang, ya. Itu adalah cerita-cerita acak, ya, atau enggak mazmur-mazmur yang dikoleksi oleh penulis Alkitab dan ditempatkan di bagian akhir. Artinya, ya, walaupun ada bersangkutan secara karakter, secara tokoh, tapi dia nggak secara langsung berkaitan dengan alur cerita utama di dalam kitab Samuel. Saya kasih contoh seperti ini ya. Siapa yang di antara kita itu nonton film Marvel, Iron Man, Hulk, Avengers, ada ya, ada 1, 2, 3 ya. Saya kadang-kadang merasa ya, kalau di Gary pakai ilustrasi film ya, itu nggak terlalu sesuai gitu. Ya. Saya sering kali di cabang saya sendiri, ya saya pakai ilustrasi film, itu saya merasa kayak saya sedang bicara kepada tembok gitu. Kenapa? Karena jemaat itu banyak yang ternyata nggak suka, nggak tahu ya, menganggap film itu dosa atau apa, nggak suka nonton gitu. Jadi saya tanya, pernah nonton ini? Nggak pernah. Pernah nonton itu? Nggak pernah. Kayak seolah-olah saya yang paling kafir gitu, saya paling najis. Kayak semua saya nonton, ini semua orang-orang kudus gitu, nggak nyambung. Tapi untuk kalian yang pernah nonton film Marvel, saya kasih contoh begini. Kita tahu kan Marvel ada cerita utamanya kan, Avengers kan, itu kan cerita utamanya. Tapi kan nanti ada Iron Man 1, Iron Man 2, Ant-Man, Spider-Man ya. Itu kan cerita sampingan. Berkaitan nggak? Berkaitan. Tapi secara kronologis perlu nggak dicocokkan? Nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Itu Samuel pasal 21 sampai 24, itu sifatnya seperti ini. Gitu. Berkaitan, tapi nggak sesuai dengan kronologis utama alur cerita di dalam kitab Samuel. Dan penulis Alkitab, penulis Samuel, sengaja menempatkan ya, Mazmur 18 di bagian ini. Artinya apa? Artinya dia itu ada tujuan. Ada tujuan. Kenapa dia sengaja menempatkan Mazmur ini, walaupun dia tahu judulnya. Dia tahu ini adalah nyanyian ketika Saul itu meninggal, tapi dia taruh di bagian akhir. Nah sekarang pertanyaan adalah, apa tujuannya? Ya. Saya setuju dengan seorang komentator namanya Walter Brueggemann yang mengatakan bahwa penulis Alkitab menempatkan Mazmur ini di titik ini di dalam kitab Samuel sebagai, saya bacakan ya, concluding theological reflection on the life and faith of David. Ya. Satu konklusi renungan teologis terhadap kehidupan dan imannya Daud. Ya. Itulah kenapa ya, Mazmur ini ditaruh di belakang. Setelah melewati seluruh kehidupan Daud, all the ups and downs, ya, di akhir ada Mazmur ini sebagai konklusi renungan bagi kita terhadap Daud. Dan secara spesifik, apa yang sebetulnya penulis Alkitab mau kita renungkan tentang kehidupannya Daud. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 18 itu adalah Mazmur yang kita sebut sebagai Song of Deliverance, Mazmur pembebasan. Ini bukan satu-satunya Mazmur seperti ini dalam kitab Mazmur, banyak Mazmur-Mazmur yang lain juga adalah Mazmur pembebasan. Mazmur pembebasan di dalam Mazmur seperti ini, kabar utama, poin utama yang mau ditekankan adalah bagaimana Tuhan adalah penyelamat. God is a deliverer. Tuhan itu penyelamat manusia dari kesulitan atau kegelapan kita. Jadi sekarang kita ambil semua informasi ini, kita gabungkan menjadi satu. Kita langsung sadar. Ketika penulis Alkitab menempatkan Mazmur 18 di titik akhir kitab Samuel, di bagian ini. Yang mau dilakukan oleh penulis Alkitab adalah untuk merelativisasikan perannya Daud. Dia mau merendahkan Daud. Karena ini Mazmur pembebasan. Ini tentang kemenangan Tuhan. Setelah segala sesuatu yang sudah dilewati oleh Daud, penulis Alkitab ketika dia menempatkan Mazmur 18 di titik ini, dia mau berbicara kepada semua pembaca Alkitab. Janganlah kamu taruh pengharapan kamu di dalam Daud. Taruhlah pengharapan kamu kepada Tuhan. Bukan Daud yang memberikan kamu kemenangan. Tuhan yang memberikan kamu kemenangan. Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita menaruh pengharapan kita, kalau kita memakukan mata kita kepada manusia, akhirnya tuh cuma ada satu dari dua opsi gitu. Ya. Opsi pertama, akhir pertama adalah
kita akan mengilahkan manusia itu. Kalau kita memakukan mata kita kepada manusia, antara kita mengilahkan manusia itu, atau kita akan sepenuhnya dikecewakan oleh manusia itu. There are only two ends. Ketika kita menaruh pengharapan kita di dalam manusia. Dan ini persis terjadi ya, di dalam pribadinya Daud. Di dalam satu sisi, kalau kita hanya melihat kepada Daud saja, mungkin kita bisa mengilahkan dia. Gitu. David, the destroyer of Goliath. Menghancurkan Goliat, ya. Contoh iman, pahlawan iman. Lihat orang-orang Farisi di zamannya Yesus. Sang anak Daud. Ya. Mereka membanggakan, mereka mengilahkan Daud gitu. Mata mereka di dalam Daud. Mereka maunya Mesias seperti Daud. Kalau nggak seperti Daud, nggak mau. Ya. Yesus nggak mau. Nggak mirip seperti Daud gitu. Karena Yesus nggak mengalahkan Goliat. Mengilahkan gitu. Tapi dalam sisi yang lain. Itu juga bisa kalau kita memakukan hanya kepada manusia, kita akan sangat dikecewakan. Kalau kita benar-benar Bapak, kalau kita sungguh-sungguh benar-benar mengerti kitab Samuel, ketika kita melihat pribadi Daud, kita pasti kecewa gitu. Pasti kecewa. Kitab Samuel itu menggambarkan Daud ya. Itu dalam dua ekstrim. Ada positifnya, tapi juga sangat-sangat hancur. Sangat-sangat hancur itu. Cerita yang, contoh yang kita semua kenal misalnya seperti Batseba kan ya. Batseba, Uria, dia memerkosa Batseba gitu. Memerkosa Batseba. Membunuh suaminya yang adalah prajurit setia dia. Pemimpin macam apa gitu. Orang keji seperti apa. Udah memerkosa istri orang, membunuh suaminya gitu. Yang rela mati bagi dia gitu. Ini Daud gitu. A man after God's own heart. Gila gitu. Kalau kita pikir-pikir, kok bisa gitu. Kok bisa Tuhan kamu menyebut dia sebagai manusia mengejar isi hatimu? Dan bukan hanya demikian, banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya ceritanya Absalom. Pernah pikir nggak ya Bapak Ibu Saudara, kenapa Absalom bisa begitu gampang langsung menggantikan merebut tahtanya Daud gitu? Daud itu diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, mengalahkan Goliat. Kok bisa dengan sekejap saja dalam waktu yang sangat singkat, Absalom bisa memenangkan seluruh rakyat menggantikan Daud gitu? Kenapa? Karena emang Daud tidak menjalankan keadilan sosial. Itulah kenapa ketika orang datang ke Yerusalem mencari dia, mau mencari keadilan dari Daud sendiri, Daud itu nggak peduli, he doesn't care. Muncullah Absalom tiba-tiba di tengah-tengah. Oh, kamu mau cari raja, ya? Raja nggak mau berjumpa dengan kamu. Kalau saya jadi raja, saya akan lakukan keadilan bagi kamu. Daud itu nggak melakukan pengembalaan, zero. Perang sih perang. Pengembalaan nggak ada, secara internal hancur. Absalom masuk, habis semua. Langsung dengan sekejap. Dia nggak menjalankan keadilan sosial. Saya kasih contoh lagi, misalnya masalah pernikahan. Saya sering bilang sama cabang saya, sebagai raja di dalam masalah pernikahan, Saul itu lebih mirip orang Israel daripada Daud gitu. Saul yang kita sering rendahkan sebagai raja Israel, cuman ada satu istri. Satu selir. One wife, one concubine. Kita tahu di dalam firman Tuhan katakan Raja Israel tidak boleh mengambil banyak istri. Daud istrinya tuh banyak gitu. Kenapa? Bukan dia tuh gila seks. Tapi dia itu sedang melakukan political marriage. Pernikahan politik. Ya, untuk menguatkan kerajaan dia. Dia mengambil perempuan-perempuan ini. Ya, anak-anak raja ini menjadi istrinya. Orang yang berpengaruh menjadi istrinya. Itu cara raja-raja orang kafir. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu ambil banyak istri. Kamu gak perlu melalui cara ini untuk meneguhkan kerajaanmu. You got me. You got me. Kamu ada saya gitu. Kamu gak perlu. Tapi Daud gak taat gitu. Istrinya banyak. Dia mengambil Abigail gitu. Kenapa dia ambil Abigail? Apakah Abigail terlalu cantik? Enggak. Apakah Abigail terlalu pintar? Enggak juga. Karena Abigail istri Nabal. Nabal itu orang pengaruh di dalam Yehuda. Disebut orang kaya. Itu political marriage. Bukan dia jatuh cinta. Dia mau memenangkan hati orang Yehuda. Diambil. Dan bukan cuma Abigail aja, banyak diambil. Banyak istrinya. Banyak orang Kristen dalam gereja meremehkan atau menegur Salomo. Istrinya 900. Banyak sekali istrinya. Saya mau tanya gitu. Salomo ada ide ini dari siapa? Gitu. Dari bapaknya. Siapa lagi gitu? Dari bapaknya. Karena bapaknya sendiri begitu. Banyak istri, political marriage.
Ya dia tiba-tiba ada di ide, bukan out of nowhere. Ya, ting eureka gitu, light bulb moment. Oh saya harus ambil banyak istri. Bapak saya begitu. Bapak saya juga meneguhkan kerajaan melalui political marriage, saya juga. Tapi kerajaan saya lebih besar. Saya perlu lebih banyak, is the same thing. Kalau kita hanya melihat kepada Daud ya Bapak Ibu, di dalam kita sama, kita kecewa berat. Kita kecewa berat. Tapi melalui segala naik turunnya Daud, pada akhir hidupnya, penulis Alkitab membawa kita. God is the deliverer. Tuhanlah yang pembebas. Taruhlah pengharapan kamu kepada Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu Saudara saya percaya ya, kita semua sudah tahu lah ya, makna dan prinsip ini gitu. Jangan kita lihat kepada manusianya, lihat kepada Tuhannya. Itu kenapa bagi saya emang bagian ini yang paling menarik itu bukan intensi dari penulis. Yang paling menarik adalah caranya. Cara penulis Alkitab mencoba merelativisasikan Daud. Dia bukan hanya menulis satu kalimat teguran, Daud itu nggak baik, ya, jangan percaya Daud, percayalah kepada Tuhan, bukan gitu. Dia bukan menjelek-jelekan Daud, tapi caranya bagaimana? Melalui pujian, melalui mazmur, melalui pujian mazmur, ya, dia merelativisasikan perannya Daud. Ya. Bapak Ibu Saudara, karena penulis Alkitab sekarang menempatkan Mazmur 18 di konteks kitab 2 Samuel pasal 22 ini. Sejak saat itu sampai selama-lamanya, setiap kali orang-orang Israel berkumpul di bait Allah, mereka bernyanyi naikkan Mazmur 18. Mereka langsung dibawa untuk merendahkan manusia, merelatifkan manusia. Man is nothing, nothing. God is everything, every single time. Melalui Mazmur. Inilah kenapa ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Di dalam Gary, kita tuh sangat mementingkan musik. Ya. Di dalam lingkungan gereja, Bapak Ibu saudara, di dalam lingkungan gereja, saya nggak peduli lah. Mau ortodoks, Eastern Orthodox, mau Katolik, ya, mau Advent, mau Protestan, denominasi apapun gitu. Kalau di dalam lingkungan gereja, kita itu nggak bisa melarikan diri dari fakta, dari realita, di mana sorotan itu diberikan, ya, ditunjukkan kepada manusia, kepada hamba Tuhan. Ini lampu sorot juga kepada saya kan ya. Saya yang paling banyak suara gitu, ya. Semua di saya, semua di hamba Tuhan. Makanya di dalam lingkungan gereja, nggak peduli denominasi apapun gitu, ya, sangat gampang untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen memakukan mata mereka hanya kepada manusia, menaruh pengharapan mereka hanya kepada manusia. Dan yang terjadi nggak lepas dari dua akhir itu. Antara manusia itu menjadi ilahnya, atau dia akan menjadi kecewa. Dan di dalam gereja, saya sudah lihat dua-duanya. It's very ugly. Dua-duanya itu sangat-sangat jelek. Orang yang mengilahkan manusia, itu jeleknya nggak karu-karuan. Orang yang terlalu kepahitan, ada orang-orang itu terlalu kepahitan, ya, oleh hamba Tuhan gitu. Oleh manusianya, itu juga jelek sekali gitu. Tapi dua-duanya Bapak Ibu Saudara sekalian nih, itu sama gitu. Semuanya sama. Sama dalam apa? Gagal untuk menaruh mata mereka, pandangan mereka kepada Tuhan. Memakukan mata mereka kepada manusia. Nah sekarang, pertanyaan penting adalah, bagaimana di dalam lingkungan gereja, kita itu bisa merelativisasikan manusia. Sekali lagi gak gampang gitu. Karena sorotannya itu di hamba Tuhan gitu. Apakah ada cara ya, di dalam gereja, dalam lingkungan gereja, orang-orang seperti saya ini yang berprofesi sebagai hamba Tuhan itu direndahkan, direlativisasikan, become nothing gitu? Ada nggak? Ada. Salah satunya adalah melalui pujian gitu. Melalui pujian. Melalui pujian yang berpusat kepada Tuhan. Supaya setiap minggu ya, jemaat ketika kumpul, pendetanya sendiri menyanyikan pujian yang sama. Kita semua sama-sama diajak untuk merelativisasikan manusianya. It's not the man. It's God. Bapak Ibu Saudara, ini gereja gitu. Gereja harus menjadi tempat di mana manusia become zero. God becomes everything. Gereja harus menjadi tempat di mana manusia menjadi nol. Dan Tuhan menjadi segala-galanya. Sekali lagi Bapak Ibu, inilah kenapa di dalam GRI kita tuh cukup seleksi terhadap musik-musik yang kita pakai di dalam konteks ibadah.
Kenapa? Bukan karena kita paranoid gitu. Bukan karena kita takut, kita nggak takut lah. Nggak takut dokternya salah juga, nggak takut gitu. Ya. Tapi pujian di dalam ibadah itu harus berfungsi. Seperti Mazmur 18. Harus berfungsi untuk merendahkan, mengabaikan, merelativisasikan manusia. Dan menaikkan Tuhan. Menaikkan Tuhan. Itulah kenapa ada musik-musik Kristen ya, yang baik, silakan didengar aja gitu. Kita sebagai orang Kristen gak terbatas musik rohani kita hanya di dalam buku KRI saja gitu. Itu bukan ensiklopedia musik Kristen gitu ya. Hanya boleh nyanyi KRI. Itu adalah nyanyian, pujian yang kita naikkan di dalam konteks ibadah. Ya. Banyak musik Kristen itu cukup baik, tapi gak berfungsi untuk merelativisasi manusia. Ya sudah, kita gak terlalu pakai itu di dalam konteks ibadah. Ya, kita bisa pakai itu untuk menghibur diri, ya. Ketika kita patah hati, ya, atau whatever, ya. Silakan dengar aja gitu. Tapi mungkin bukan di dalam ibadah, ya. Jadi itu gambaran besar ya Mazmur ini di dalam bagian kitab Samuel. Penulis mau merelativisasikan Daud meninggikan Tuhan. Sekarang kita masuk ke dalam isinya. Mazmur 18 pasal 22 ini itu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang besar. Ya, 4 bagian. Yang pertama adalah ayat 1-7, itu permohonan kepada Yahweh. Ayat 8-20, itu penampakan Yahweh. Bagian ketiga, ayat 21-28, ini adalah keadilan Yahweh. Bagian keempat, itu 29 sampai akhir. 29 sampai 51, itu adalah kemenangan Yahweh. Ya, kita akan bahas satu bagian demi satu bagian. Bagian pertama, ayat 1-7, permohonan kepada Yahweh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sekilas bagian ini, ada 2 hal yang langsung akan menonjol ke mata kita sebagai pembaca. Pertama-tama, bagian ini itu dipenuhi oleh pronouns. Ku, ya. Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, ya, tempat peliharaanku. Ya. Yang kedua, coba perhatikan bagaimana, walaupun deskripsinya itu banyak, tapi sebetulnya penulis Alkitab, pemazmur, hanya mau menunjukkan bahwa Tuhan ya, adalah penyelamat dia gitu. Bukit batuku, kubu pertahananku, gunung batuku, perisaiku, itu semua maknanya sama gitu. Semua sama. Tuhan adalah penyelamat dia. Nah sekarang, apa yang sebetulnya mau disampaikan oleh pemazmur? Kenapa dia terus-menerus menyebut Tuhan adalah miliknya dia? Ya. Kenapa dia juga terus-menerus menyebut Tuhan adalah penyelamat? Ya. Jawabannya ada di ayat ke-7. Di sana dia katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. Karena Tuhan adalah Tuhannya dia. My God. Dia percaya. Tuhan itu mendengarkan suara dia. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mendengarkan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditanya, who is God for you? Siapakah Tuhan bagimu? Jawabannya itu bisa banyak. Tuhan penghiburku, Tuhan sahabatku, Tuhan juru selamatku, Tuhan penciptaku, Tuhan adalah bijaksanaku. Semua itu betul. Semua jawaban itu semua benar. Tapi kalau kita kembali kepada perjanjian lama, salah satu cara yang paling awal, yang paling dasar, Tuhan mau diri dia dikenal oleh umatnya adalah sebagai Tuhan yang mendengar suara umatnya. A God who hears his people. Ini kita bisa lihat dengan jelas ya. Ketika kita lihat pertama kalinya Tuhan itu menyebutkan ya, memberikan nama pribadi dia kepada umatnya gitu. Yaitu apa? Yahweh. Kita masih ingat ya di dalam kitab Keluaran Tuhan memanggil Musa, utus dia ke Mesir, dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti ya ini orang-orang Israel bertanya siapa yang utus aku, apa yang aku harus katakan? Tuhan langsung menjawab dia, I am who I am. Aku adalah aku, Yahweh. Itu pertama kalinya. The first time Tuhan itu menyatakan nama personal, nama pribadi dia kepada umatnya gitu. Sekarang Tuhan itu bukan cuma Tuhan, not only God, bukan cuma Allah, bukan cuma pencipta, bukan cuma yang ada, tapi sekarang dia ada namanya, Yahweh. Dia bukan Baal, dia bukan Asyitoret,
He has a name. Dia kasih nama personal dia. Aku adalah aku. I'm Yahweh. Itulah kenapa banyak ahli Alkitab, komentator, mereka coba memikirkan. Apa sih maknanya Yahweh? Ya. Maknanya itu apa? Aku adalah aku. Banyak orang menekankan kekekalan dia, maha kuasa dia, ya, maha tahu dia, whatever gitu. Tapi simple aja. Kita coba kembali kepada Alkitab. Kita tinggal tanya, kenapa Tuhan itu memanggil Musa? Apa yang trigger gitu? Apa yang mendorong Tuhan akhirnya dia memanggil Musa gitu? Di dalam kitab Keluaran itu sangat jelas. Ketika Tuhan itu mendengar seruan umatnya. When he heard the cries of his people. Ketika dia mendengar seruan umatnya, dia panggil Musa. Nama Yahweh itu muncul di konteks seperti ini. Nama Yahweh itu menunjukkan bahwa Tuhan Yahweh mau dikenal dari umatnya sebagai Tuhan yang mendengarkan mereka. Kalau kita sebut nama Yahweh kepada orang-orang Israel kuno gitu, hal yang pertama yang mereka masuk dalam otak dan pikiran mereka itu bukan kuasanya Tuhan, bukan 10 hukum, itu bukan 10 tulah. Ketika kita sebut nama Yahweh kepada orang Israel kuno, hal pertama yang muncul dalam kepala mereka adalah Yahweh is a God who hears. Tuhan, Yahweh adalah Tuhan yang mendengar suaraku, yang mendengar seruan kami. Ini adalah identitas pertama. Ini cara dasar Tuhan itu mau dikenal oleh umatnya. Itulah kenapa gak heran Bapak Ibu, gak heran. Kenapa setan dan dunia ini gak mau kita tuh berseru kepada Tuhan. Ya. Karena dia melawan karakter Tuhan gitu. Dia melawan pribadi Tuhan. Setan dan dunia ini terus-menerus mau mencoba meyakini kita bahwa Tuhan itu gak peduli. God doesn't care. Dunia dan setan terus-menerus mau mencoba meyakini kita bahwa kita tuh kuat, bersandar kepada diri saja. Tuhan itu jauh, Tuhan itu gak ada. Don't cry out to him. Jangan berseru kepada dia. Karena dia juga gak peduli. Untuk apa kamu berseru? Tapi ketika kita kembali kepada Alkitab, realitanya kebenaran itu jauh-jauh berbeda. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Bahkan Bapak Ibu, untuk supaya Tuhan tuh bisa sungguh-sungguh menerima, mendengar seluruh seruan kita. Seruan anaknya itu diabaikan. Untuk supaya dia bisa sungguh-sungguh mendengar, menerima suara kita, seruan anaknya di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diabaikan, dibungkamkan, he doesn't care. Yesus teriak, gak peduli. Supaya barang siapa di dalam Kristus, ketika kita teriak, ketika kita berseru, kita itu didengar. Itu namanya the glorious exchange. The glorious exchange. For us to be heard, Christ was not heard. Bapak Ibu Saudara, ini artinya apa? Ini artinya ketika kita gagal, ketika kita gagal untuk berseru kepada Tuhan di dalam semua situasi, kalau kita gagal berseru kepada Tuhan, ini hanya membuktikan, ini hanya menyatakan bahwa kita nggak mengenal Tuhan. Kita nggak mengenal Tuhan. Kalau kita sebagai gereja, kita gagal untuk bersama berlutut untuk berseru kepada Tuhan, jangan bilang kita itu mengenal Tuhan. Maaf ya Bapak, saya itu tamu gitu. Ya. Tapi saya juga bicara hal yang sama kepada cabang saya sendiri. Gereja bisa punya doktrin, silakan gitu. Bisa mementingkan teologi, silakan gitu. Tapi kalau kita ada teologi, ada doktrin, tapi kita gagal untuk berlutut bersama-sama berdoa kepada Tuhan, jangan kita keluar dari gedung gereja ini bicara kepada orang-orang lain bahwa gereja ini gereja mengenal Tuhan. Itu berdusta. You don't know God if you don't pray. You don't know God. Tuhan mau diri dia dikenal sebagai Tuhan yang mendengar. Tapi kita gak berseru. Itu gak ada relasi. Kamu gak kenal Tuhan. You don't know. God, Yahweh, is a God who hears. Kalau kita banyak doktrin, banyak teologi, saya kutip ya, kalimat dari Paul Washer, seorang penginjil di Amerika. Doctrine in the hands of a person who doesn't pray is just toys. Doktrin dan teologi di tangan orang yang tidak berdoa, itu hanya mainan, itu hanya hobi. Cari hobi yang lain gitu.
Nggak usah cari hobi teologi gitu. What's the point? Banyak doktrin, banyak teologi tapi nggak berdoa gitu. Dan kita katakan kita enggak, you don't know God. You don't know God. Tuhan yang mendengar. Pemazmur. Dia sangat-sangat yakin. My God is a God who hears. Tuhanku, Tuhan yang mendengarkan suaraku. Kalau kita gagal melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak ada relasi dengan Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh mengenal sebetulnya siapa itu Tuhan. Bagian kedua, Yahweh Theophany, penampakan Tuhan. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang dipakai di dalam bagian ini. Guncanglah bumi, asap membumbung dari hidungnya, menekukan langit. Ini semua adalah bahasa-bahasa yang memicu kita sebagai pembaca atas kejadian dan karya Tuhan di dalam Mesir, di kitab Keluaran. Pemazmur dengan bahasa-bahasa seperti ini, mau pembaca mengingat kembali bagaimana Tuhan menyelamatkan 10 tula, 10 hukum diturunkan, dan yang lain-lainnya. Tujuannya itu apa? Simple. Tujuannya mau menekankan kuasa, the power of God. The power of God. Artinya, ini bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi ini Tuhan yang mendengar dan sungguh-sungguh berkuasa. Apa gunanya? Apa gunanya kalau Tuhan itu hanya mendengar, tapi tidak bisa melakukan apapun gitu. Cannot do anything, powerless. Gak ada gunanya kan ya. Itulah kenapa sangat penting bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan itu bukan hanya mendengar, tapi Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan itu kalau kita nggak sadar, kalau kita nggak tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berkuasa, kita juga nggak akan mau berseru kepada Dia gitu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di atas mimbar dalam gereja kita akan mendengar hamba Tuhan katakan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ada orang-orang yang mendengarkan kita, yang mengerti kita, yang bersolidaritas dengan kita. Dan pribadi itu adalah Yesus. Dan itu benar itu, nggak salah. Kita sungguh-sungguh butuh telinga pribadi orang yang mengerti kita, yang bersama-sama dengan kita, yang mendengarkan kita. We need solidarity. Makanya kita merayakan Immanuel. Allah bersama-sama dengan kita. Ini gak salah gitu. Tapi, kalau kita hanya berhenti dalam batas ini saja, kalau kita hanya berhenti dalam Sang Immanuel, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan mendengarkan kita, Tuhan mengerti kita. Apa bedanya Yesus dan psikiater gitu? Gak ada bedanya kan ya. Psikiater juga mendengarkan kita gitu. Psikiater juga lulus psikologi, mereka juga bisa mengerti kita. Mereka bisa menganalisa kita. Bedanya cuma apa? Bedanya cuma di ongkos saja. Psikiater harus bayar. Di gereja itu persembahan. Ya. Makanya nggak mau cari psikiater, ke gereja saja sukarela memberi gitu. Ya. Yesus mengerti saya, solidaritas. Ya. Kalau kita hanya berhenti dalam solidaritas saja, Yesus itu hanya psikiater. Gitu. No difference. Dan nggak ada poinnya. Inilah kenapa ya Bapak Ibu Saudara ya. Gak heran kenapa gereja itu sangat mementingkan, mau menunjukkan Tuhan bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Karena sekali lagi, kalau Tuhan gak ada kuasanya, kita gak perlu berseru kepada Dia. Tapi di dalam gereja, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan itu? Di dalam gereja-gereja tersebut, ya, mereka akan coba menekankan kuasa Allah melalui festival. Tahu nggak festival kuasa Allah? Tahu ya? Ya. Saya di cancel di sini juga nggak apa-apa. Saya balik ke Jakarta gitu nggak apa-apa. Silakan cancel. Not a problem at all. Ya. Melalui festival, melalui mujizat, karunia, segala sesuatu yang dilakukan oleh gereja-gereja tersebut dengan semua mujizat, kuasa dan lain-lain itu untuk apa gitu? To show God's power. Tuhan itu berkuasa. Karena Tuhan itu berkuasa, kamu boleh datang gitu. Dan kamu harus datang. Kamu harus datang kepadaku, berseru kepada Dia. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, bukan di dalam bagian-bagian ini Tuhan itu mau menyatakan kuasanya. Bukan. Kalau bagi orang perjanjian lama, mereka itu bisa sadar, renungkan kuasa Allah melalui kejadian Mesir. 10 tula menyelamatkan padang gurun, tiang angin, tiang api. Ya, mereka sadar itu. Inilah Tuhan yang berkuasa. Itu tempat kuasa Allah gitu. Makanya pemazmur juga membawa kita mengingat kembali kejadian di Mesir.
Tapi kita hidup dalam perjanjian baru. Apa yang kita miliki jauh melampaui apa yang dimiliki oleh orang perjanjian lama. Incomparable. Di mana kuasa Allah itu dinyatakan? Sederhana aja. Paulus katakan di dalam Injil. The gospel is the power of God. Injil adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang dinyatakan di dalam Injil jauh melampaui every other thing that is on earth. Jauh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang kepada salib Kristus, kita bukan melihat satu orang, satu manusia yang menjadi korban masyarakat dan korban dosa dunia ini. Kita bukan melihat satu orang yang gak bisa melarikan diri dari sistem. Akhirnya mau gak mau dipakukan, menjadi korban, kasihan, dipakukan, bukan gitu. Ketika kita melihat kepada salib Kristus, kita melihat Allah yang inkarnasi menjadi manusia. God incarnate. Yang di atas pundaknya menanggung seluruh dosa manusia dari Adam sampai akhir zaman. Every single one on his shoulders. That's power. That's power. Itu kuasa. Kita tanggung beban anggota keluarga kita sendiri aja. Udah berat. Coba tanggung beban orang lain itu. Tanggung dosa orang lain itu. Itu yang kita lihat di atas kayu salib. Ini bukan cuma orang yang berdarah. Ini Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Yang di atas pundaknya sendiri. Menanggung semua dosa kita. That's power. Kuasa di dalam kekristenan. Itu bukan menindas orang lain. Itu pengecut. Itu orang lemah. Orang yang menindas orang lain. Ya, kayak bos-bos koprat. All are weak. Kuasa dalam iman Kristen. Itu menanggung gitu. Kamu berdosa, saya mau tanggung. Kamu susah, saya mau tanggung. Kamu sulit, saya mau tanggung. That's power. Injil, itu kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam kebangkitan Kristus, kita bukan hanya lihat satu manusia yang hidup kembali. Resurrection is not resuscitation. Ketika Yesus bangkit, kebangkitan itu bukan cuma hidup kembali. Hidup kembali no big deal. Hidup kembali, banyak orang juga hidup kembali. Lazarus juga hidup kembali. Perjalanan juga ada orang hidup kembali. Di dalam sejarah manusia banyak orang yang sudah detak jantungnya sudah berhenti 3 menit, 5 menit. Hidup kembali. So what? Hidup kembali so what? No big deal gitu. Tapi di dalam kebangkitan Kristus itu bukan cuma hidup kembali. Ketika Kristus itu bangkit, dosa dikalahkan. Setan dikalahkan. Dunia dikalahkan. Maut dikalahkan. Hei maut, di mana sengatmu? That's power. Itu kuasa. Inilah kenapa ya Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita berseru kepada Tuhan yang maha kuasa. Kayak seolah-olah gak ada perubahan atau apapun. Gitu. Kita gak perlu merasa kecewa. Gitu. Kita gak perlu merasa Tuhan itu gak ada kuasanya. Ketika kita memandang kepada salib Kristus. Kita langsung tahu dengan jelas gitu. Apapun yang terjadi, whatever happens. Tuhan tuh mengasihi, pasti. Dan Tuhan itu berkuasa. I see God's love. I see God's power in full perfection. Sempurna. Gak perlu kita merasa kecewa. Bagian ketiga, ayat 21-28. Ini tentang keadilan Allah. Ayat 26 dikatakan, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ya, jelas ya Bapak Ibu saudara sekalian. Yang mau ditekankan oleh pemasuk dalam bagian ketiga ini adalah tentang keadilan Allah. Kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Ini teologi kitab ulangan. Deuteronomistic theology. Ya. Tuhan itu adil. Ya. Tapi ironisnya itu di mana? Gitu. Ironis adalah sekarang Mazmur ini diatribusikan kepada Daud. Towards David. Daud. Ya. Sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Daud di dalam kitab Samuel, ini ironis gitu. Kalau kita sungguh mengenal Daud dalam kitab Samuel, kita tahu satu-satunya hal yang patut Daud terima dari Tuhan adalah penghukuman. Nothing but God's justice. Gitu. Dia harusnya dibuang. Dia gak patut untuk menerima apapun. Gitu. Gak patut untuk menerima berkat apapun. Tapi sekarang, Mazmur yang diatribusi kepada Daud keluarkan kalimat. Terhadap orang yang setia, engkau setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau tidak bercela. Ini ngomong tentang diri dia sendiri kan ya. Kalau kita baca ini Daud, you gak tahu malu ya. Hah? Muka you di mana gitu. Kok berani-berani, munafik banget. Kamu gak sadar dosa kamu.
Tapi kamu bilang, kayak seolah kamu tidak bercela. Bahwa kamu itu setia dan kamu patut berhak menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang kita harus sadari adalah kita nggak beda dengan Daud. Gitu. Not even a slightest bit. Kita semua sama. Gitu. Setiap kali. Dan saya benar-benar artikan setiap kali. Setiap kali kita minta Tuhan memberkati kita. Kita sebetulnya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku setia. Aku tidak bercela. Dan kamu wajib untuk memberkati aku. Gitu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu adil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu gak seperti pemerintah-pemerintah koruptor. Bisa disogok. Ya, menerima korupsi. Tuhan itu adil. Tuhan itu omnipotent. Tuhan itu maha kuasa. Tetapi dia tidak bisa berdosa. He cannot sin. Ini paradoksnya gitu. Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia tidak bisa tidak adil gitu. He cannot be injustice. Dia gak bisa gitu. Dia gak, kalau mau kasar, dia gak mampu. Dia tuh maha kuasa, dia gak mampu untuk melakukan ketidakadilan. He cannot do it gitu. Gak ada dalam diri dia kemampuan untuk melakukan dosa, itu gak ada gitu. Makanya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita meminta, Tuhan, berkatilah saya gitu. Yang kita sedang katakan itu apa? Tuhan, saya itu setia. Saya itu adil. Saya itu tidak bercela. Kamu wajib memberkati aku gitu. Kalau enggak ada dasarnya, Bapak. Enggak ada dasarnya kan. Dasar apa kita boleh minta berkat dari Tuhan? Nah sekarang kenapa Daud bisa mengeluarkan kalimat ini? Kenapa Tuhan masih bisa memberkati Daud? Kenapa Tuhan masih bisa memberkati kita semua? Simple. Karena dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Karena Kristus yang gak berdosa. Karena Kristus yang gak berdosa. Dijadikan dosa. Dijadikan dosa. Supaya kita bisa dibenarkan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus itu tidak mati bagi kita, gak ada ruang sama sekali oleh manusia berdosa. Zero room. Zero room. Untuk kita katakan Tuhan, berkatilah aku. Haknya apa gitu? Ruangnya mana? Tuhan tuh gak bisa kompromi gitu. Gak bisa, dia gak bisa kompromi. Dia hanya bisa adil dengan sempurna. Kasih secara sempurna. Yang taat dia berkati. Yang tidak taat dia itu hukum. Tapi karena sekarang Kristus menggantikan kita. Kita bisa datang sebagai anaknya. Gitu. Sebagai anaknya. Dan minta dia berkatilah. Karena kesempurnaan Kristus. Berkatilah kami. Bagian terakhir yang keempat. Ayat 29 sampai 51. Ini tentang kemenangan umat Tuhan. The victory of Yahweh's people. Dari ayat 29 sampai akhir. Ini bagian di mana pemazmur sekarang udah mengalami pembebasan oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Dan sekarang dia mengalami kemenangan. Makanya ada kalimat-kalimat. Misalnya di ayat 29. Aku mengejar musuhku. Memunahkan mereka. Menghabisi dan meremukkan mereka. Aku menggiling mereka sampai hal ini going on and on and on sampai akhir gitu. Ini kemenangan dia. Kekuatan dia. Tapi perhatikan bagaimana dalam bagian ini. Ketika Mazmur itu mengalami kemenangan itu. Kekuatan kemenangan dia itu terus menerus diimbangi. Ya, diimbangi dengan apa? Pengakuan Allah. The acknowledgement of God. Misalnya ayat 35. Lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tapi siapa yang mengajar pemazmur berperang? Siapa? Tuhan. Tuhan. Ayat 37. Aku mengejar musuhku dan memunahkan mereka. Tapi dari siapa kekuatan ini? Tuhan. Ya. Poinnya jelas ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun sekarang pemazmur sudah kuat, sudah menang, dia tetap mengakui ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kuasa ini. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan kita sebagai orang berdosa adalah mengakui Tuhan ketika kita lemah. Dan melupakan Tuhan ketika kita kuat. Ketika kita lemah, buka mulut, tutup mulut, semua itu Tuhan. Semua Tuhan. Tapi ketika kita kuat, sekarang Tuhan itu hilang. Tuhan itu hilang. Banyak kesaksian-kesaksian Kristen, bahkan di atas mimbar pun sifatnya seperti ini. Gitu. Memberikan kesaksian 1,5 jam. 20 menit di awal. Bicara tentang kesulitannya gitu. Dan itu ada Tuhannya gitu. Tuhan itu banyak. Ya.
Dulu ketika saya lemah, Tuhan yang menopang, Tuhan yang kuatkan, firman ini apa, oke. Semua Tuhan. Setelah 20 menit kesaksian kelemahan dia, masa-masa dia sulit, sekarang udah bangkit. Tuhan menaikkan saya. Ya, udah sukses sejak momen itu sampai akhir 1,5 jam. Semua tentang dia gitu. Saya bisnis ini, saya begini, saya mengelola, saya baik sama orang, saya, all about me. Sampai akhir. Ya. Kalimat terakhir dikasih footnote. Footnote 1. Di bawah kecil, imprint, small imprint. Tahu gak kayak penipuan iklan gitu. Ya bintang gitu di bawah. Soli Deo Gloria. Gak melupakan Tuhan sih. Tetap ada Tuhan. Gak mau dikecam gitu. Gak mau dibilang orang gak beriman. Tetap ada Tuhannya. Tapi di bagian akhir, one last footnote. Soli Deo Gloria. Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga kita lihat di dalam realita yang kita lihat di dalam gereja. Ketika gereja kecil. Semua tuh Tuhan gitu. Tuhan tuh sang penolong gitu. Tapi ketika gereja sudah bertumbuh. Sekarang tentang manusianya. Tentang pemimpinnya. Tentang hamba Tuhannya. Tentang penatuannya, tentang diakennya. Tuhan, Soli Deo Gloria di mana? Di footnote. Yesus mati bagi kita. Dan kita injak dia menjadi footnote. Yesus mati bagi kita. We trample him. Kita injak dia. Sebagai footnote. Bapak Ibu saudara sekalian. Pemazmur sadar. Mau dia lemah. Mau dia sedang. Mau dia tinggi. Mau duka, suka, 10%, 20%, 100%. Everywhere, every situation itu. Semua itu Tuhan. Gak peduli dia kuat atau lemah, gak peduli. Di dalam situasi, senantiasa dia itu nol. Tuhan itu 100. Bapak Ibu Saudara, ini gereja. Ini gereja Kristus. Kita tuh tubuh Kristus. Gereja harus mutlak menjadi tempat di mana manusia itu menjadi nol. Dan Kristus itu terus-menerus ditinggikan. It has to be. Karena ini semua anugerah, sola gratia. Kita akan memasuki tahun yang baru. Ya. Saya harap dan berdoa di cabang ini pun ketika kita masuk ke tahun yang baru, ya, resolusi kita adalah kita makin hari makin bertumbuh. Gereja ini bisa menjadi satu gereja yang manusia itu direlatifkan itu. Dan Kristus dan Injilnya yang terus-menerus ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bicara sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas pekerjaan-Mu yang sempurna di dalam Kristus bagi kami. Kami sungguh mengakui ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, apapun yang baik, itu dari-Mu. Apapun yang berdosa, itu dari kami. Tapi Engkau adalah Tuhan yang setia terhadap janji-Mu, terhadap anak-Mu. Itulah kenapa Engkau terus panjang sabar dan terus memberkati kami, karena apa yang Dia sudah lakukan bagi kami. Dan kiranya kami sebagai tubuh Kristus, kami sebagai umat-Mu, kami bisa sungguh-sungguh menjadi umat yang terus mau berseru kepada Engkau, kembali kepada Engkau, dan terus mau mengembalikan seluruh kemuliaan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya yang patut dan layak terima seluruh sorotan, seluruh pujian, seluruh hormat. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.